Renungan Prapaskah, hari ke-10, Sabtu sesudah Rabu Abu, 15 Maret 2025. Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saat transfigurasi, saudara, Musa dan Elia muncul di sisi Yesus. Mereka berbicara dengannya tentang tujuan kepergian Yesus. Dalam teks Yunani, kata yang diterjemahkan dengan tujuan kepergian adalah Exodus, keluaran. Kata Exodus syarat dengan makna. Kata itu mengingatkan kita pada peristiwa pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Sekarang kata itu diterapkan pada Yesus dari Nazaret. Eksodusnya yang akan digenapi di Yerusalem. Eksodus Yesus adalah suatu perjalanan yang meliputi penderitaan dan kematian, serta kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Eksodus Yesus adalah jalan sengsara sekaligus jalan kemuliaan baginya. Tetapi Eksodus Yesus bukan semata-mata menyangkut dirinya sendiri. Eksodus Yesus juga menyangkut kita. Melalui Eksodus Yesus, kita dibebaskan dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Rasul Paulus mengungkapkan dengan cara yang sangat tajam dalam 1 Korintus 15 ayat 17. "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu, sebab kamu masih hidup dalam dosamu." Tanpa kebangkitan, saudara, tidak ada kemenangan atas dosa. Tanpa kebangkitan, tidak ada kemenangan atas kuasa-kuasa jahat. Tanpa kebangkitan, tidak ada hidup yang kekal. Tanpa kebangkitan, tidak ada pengharapan. Kebangkitan adalah fondasi iman kita. Kebangkitan Yesus. Jelas kebangkitan Yesus bukan sekedar sebuah peristiwa yang patut diingat. Lebih dari itu, kebangkitan Yesus adalah realitas atau kenyataan yang harus kita hidupi. Sebab kebangkitan mengubah duka cita menjadi sukacita. Yohanes 16 ayat 20. Kebangkitan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan kebangkitan mengubah kematian menjadi kehidupan. Roma 6 ayat 4. Bagi orang percaya, pengharapan tidak jauh. Pengharapan bukan sesuatu yang abstrak. Pengharapan yang didasarkan pada kebangkitan Yesus adalah pengharapan yang hidup. 1 Petrus 1 ayat 3. Pengharapan yang mengingatkan kita bahwa apapun yang kita hadapi, kuasa Allah yang menebus dan memulihkan kita lebih kuat daripada penderitaan bahkan kematian. Ketika kita merenungkan kebangkitan Yesus, saudara, kita diajak untuk melihat bahwa Yesus bukan sekedar hamba yang menderita,
Ia juga penebus yang dimuliakan Allah. Betapa tidak? Bukankah Ia menebus masa lalu kita dengan mengampuni dosa-dosa kita, membasuh bersih kesalahan kita? Bukankah Ia menebus masa kini kita dengan berjalan bersama kita dalam setiap pergumulan kita? Bukankah Ia menebus masa depan kita dengan menjanjikan hidup yang kekal dan pemulihan segenap ciptaan? Kebangkitan Yesus bukan semata tentang Dia yang menaklukkan maut. Kebangkitan Yesus adalah juga tentang kita yang ambil bagian dalam kemenangannya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 8 ayat 11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Kebangkitan Yesus mengundang kita untuk hidup dengan berani, untuk mengasihi dan berkorban, untuk percaya secara mendalam. Karena kita tahu bahwa bukan maut melainkan Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki kata terakhir. Saudara, mari kita renungkan aspek-aspek mana dalam hidup kita yang membutuhkan pengharapan kebangkitan. Bagaimana mengenal Yesus yang bangkit dan hidup mengubah cara kita menghadapi masalah atau persoalan, pergumulan. Bagaimana kita dapat membagikan pengharapan kebangkitan bagi sesama kita, terutama yang menderita bahkan berputus asa. Transfigurasi telah memberi Petrus, Yohanes, dan Yakobus penglihatan sekilas tentang kemuliaan Yesus. Tapi kebangkitan membuat kemuliaan itu menjadi kenyataan kita. Transfigurasi menyatakan bahwa Allah belum selesai menyatakan dirinya kepada kita. Allah terus berbicara, menebus dan memulihkan kita melalui Kristus yang bangkit, yang berjalan bersama kita hari ini. Terpujilah Allah.